Budidaya ikan gurame merupakan budidaya yang paling digemari banyak orang. Ikan gurame ialah salah satu jenis ikan yang memiliki prospek masa depan yang cerah jika dibudidayakan dengan baik, dan bahwa ikan gurame sangat diminati masyarakat di Indonesia karena mempunyai daging tekstur yang sangat tebal dan sedap. Sebab secara budidaya ikan gurame membutuhkan waktu yang lama sampai tiba masa panen, sehingga menyebabkan harga ikan gurame di pasaran menjadi mahal. Oleh karena itu pula, ikan gurame sebagai makanan yang disajikan yang sangat elit di kalangan masyarakat. Lalu, seperti apakah cara budidaya ikan gurame ini? Inilah cara budidaya ikan gurame agar berkualitas. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam budidaya ikan gurame adalah menyiapkan kolam ikan. Persiapan kolam ikan dengan melakukan pengukuran kolam ikan dibuat dengan ukuran minimal 4 x 6 meter dan normalnya 10 x 10 meter. Kedalaman kolam sekitar 100 sampai 150 cm. Buatlah saluran air pada dasar kolam untuk pengurasan kolam, serta dipasang saringan pemasukan air dan pembuangan air. Setelah itu, pasanglah terpal pada dasar kolam. Buatlah pagar bambu untuk mengaitkan terpal agar kuat. Setelah media pembesaran jadi, langkah selanjutnya sebelum diisi air, kolam dikeringkan seminggu untuk menetralkan racun yang ada. pH yang baik 7-8. Anda bisa melakukan pengapuran kapur pertanian untuk menstabilkan pH dalam kolam. Selama pengeringan, ditaburkan garam gesek untuk membunuh kuman bakteri pada dasar kolam. Langkah selanjutnya adalah pemilihan indukan. Pemilihan indukan yang siap dipijahkan memiliki ciri umur yang sudah cukup berumur, di atas 5 tahun. Ciri yang dapat dibedakan ikan gurame ini adalah indukan jantan biasanya memiliki tonjolan di kepala yang dapat dibilang mencolok dan postur tubuhnya yang sangat bagus. Bila indukan betina memiliki ciri ada warna hitam dan bagian ketiak atau sirip dada. Selain itu, indukan betina mempunyai perut yang lebih besar. Tahap selanjutnya adalah pemijahan. Pemijahan secara sederhana, pemijahan ikan gurame tidak rumit. Perbandingan antara indukan betina dan jantan adalah 1:3. Setelah semua siap, tinggal disatukan dalam kolam pemijahan yang sudah terpasang sosok atau sarang. Bila perlu diperhatikan juga bahwa pemijahan dalam budidaya ikan gurame itu di dalam sangkar. Oleh karena itu, perlu adanya sosok atau sarang. Tahap selanjutnya setelah tahap pemijahan adalah tahap penetasan. Dalam tahap ini yang harus diperhatikan, kita perlu membuang telur ikan gurame yang mati, agar tidak mengganggu penetasan telur lainnya. Karena kalau tidak semua dibuang, telur ini akan berjamur dan akan menular kepada telur yang sehat. Kita juga tidak perlu menambahkan aerasi menggunakan aerator, karena pergerakan air yang disebabkan munculnya gelembung udara dapat mengganggu proses penetasan telur ikan gurame. Setelah sehari semalam, telur ikan gurame ini akan menetas dan akan berenang yang tak beraturan. Namun masih banyak ikan gurame belum menetas sempurna dan belum berenang seperti pada gambar ini. Ini adalah larva ikan gurame yang berumur sudah lebih tua, sudah mulai aktif bergerak, maka sudah seperti ini. Larva ikan gurame akan dipindahkan ke akuarium untuk tahap perawatan lebih lanjut.
Nah, ini larva yang telah dipindahkan ke dalam akuarium. Larva ikan gurame ini berumur sekitar 5-7 hari. Dilihat bagian perutnya yang masih memiliki cadangan makanan berupa kuning telur. Jadi, sebelum ditebarkan ke kolam outdoor, larva ikan gurame ini akan dipelihara terlebih dahulu di dalam akuarium kaca seperti ini, hingga kurang lebih berumur 2-3 minggu, atau benih mencapai ukuran 1-1,5 cm. Bila sudah dipindahkan ke akuarium kaca, perlu dilakukan penambahan oksigen melalui pemasangan aerasi, karena kebutuhan oksigen larva ini semakin meningkat. Untuk pakannya, larva ikan gurame diberikan pakan cacing sutra. Nah, ini larva yang ukurannya mencapai kurang lebih 5 mm atau 0,5 cm. Dapat kita lihat bentuk larva ini sudah hampir menyerupai ikan gurame dewasa, di mana bentuk tubuhnya mulai memipih seperti ini. Untuk satu akuarium berjumlah 500-1000 ekor larva ikan gurame. Di dalam akuarium pemeliharaan larva ikan gurame ini juga diberikan lembaran daun ketapang yang sudah kering seperti ini untuk menjaga nilai pH air di dalam akuarium. Pemeliharaan larva ini tetap stabil. Setelah berumur 2-3 minggu, larva dipindahkan ke kolam outdoor. Langkah selanjutnya adalah pemeliharaan budidaya ikan gurame. Adapun cara pemeliharaan pembesaran dalam cara budidaya pembesaran ikan gurame. Pemeliharaan yang dilakukan yaitu terkait dengan pemberian pakan, penjagaan kualitas air, dan masih banyak lagi seperti berikut ini. Pakan diberikan setiap hari sebanyak 2 kali sehari, berupa pakan utama dan pakan tambahan. Sebagai pakan utama, Anda bisa memberikan pelet, dan untuk pakan tambahan, Anda bisa memberinya berupa kangkung yang dicincang. Agar ikan gurame tumbuh dengan cepat, berikan pakan secara selang-seling. Untuk pelet, bisa digunakan pada pagi hari, dan kangkung diberikan pada sore hari. Jagalah kualitas air dengan menyaring kotoran yang mengendap, dan serta melakukan penambahan air setiap seminggu sekali. Langkah selanjutnya adalah panen ikan gurame. Panen ikan gurame budidaya. Dari semua langkah-langkah yang ada dalam cara budidaya pembesaran ikan gurame, langkah yang paling ditunggu-tunggu yaitu panen. Panen gurame tidak sesulit yang dibayangkan. Adapun cara pemudahnya sebagai berikut. Gurame sudah bisa dipanen pada bulan ke-7 pada saat bobotnya sudah mencapai 1 kg per ekor. Gurame dipanen menggunakan jala atau seser, dengan menguras sebagian air di dalam kolam terlebih dahulu. Lakukan penyortiran berdasarkan ukuran dan berat per ekornya. Itulah langkah-langkah dalam cara budidaya pembesaran ikan gurame yang dapat kami sampaikan. Adapun biaya dalam usaha ikan gurame terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, biaya investasi. Yang kedua, biaya tetap. Dan yang terakhir adalah biaya variabel. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel sebagai berikut.
Dan itulah tadi ulasan bagaimana cara budidaya ikan gurame yang baik agar menghasilkan hasil panen yang berkualitas. Berniat mencoba di rumah, sahabat. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua.